Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang saya hormati, mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Selamat datang di channel YouTube Enike Gusti Rahmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Bahan ajar itu sendiri yaitu suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut National Center of Competency Based Training pada tahun 2007, segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi dari bahan ajar itu sendiri ada 3. Yang pertama, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual. Yang pertama, sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Yang ketiga, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompok sendiri. Kemudian, karakteristik bahan ajar. Karakteristik bahan ajar menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari tahun 2013 ada 5 karakteristik bahan ajar. Yang pertama, self-instruksional. Bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Yang kedua, self-contained. Bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagian dalam suatu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari bahan ajar tersebut. Yang ketiga, stand alone atau berdiri sendiri. Bahan ajar dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lainnya. Yang keempat, adaptif. Bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima, user friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik dalam memberikan informasi dengan sejelas-jelasnya. Kemudian jenis-jenis bahan ajar, pengelompokan bahan ajar menurut Heineck tahun 1996 mengelompokkan 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan, seperti foto, diagram, dan model. Bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, overhead transparansi, proyeksi komputer. Kemudian bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Bahan ajar video seperti video dan film. Bahan ajar atau media komputer, misalnya komputer mediated instruction, CMI, atau hipermedia. Berdasarkan berbagai sudut pandang beberapa ahli, dapat dibagi dalam 2 kelompok besar bahan ajar tersebut. Yang pertama, jenis bahan ajar cetak, buku, modul, handout, dan lembar kerja. Yang kedua, bahan ajar non-cetak. Bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display video, audio, dan OHT. Bagian bahan ajar yang pertama tadi itu buku. Buku ini kan biasa digunakan mahasiswa-mahasiswi sebagai buku referensinya. Kemudian ada yang dinamakan dengan handout, bahan tertulis dan dipersiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Ada modul, bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa adanya bantuan dari dosen. Kemudian modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi.
Kemudian ada yang terakhir, lembar kerja peserta didik, LKS. Materi ajar yang dikemas sedemikian rupa secara terstruktur dan terarah, memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi sehingga peserta didik diharapkan belajar secara mandiri. Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Ada 4 komponen. Yang pertama, pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran dan alat evaluasi yang digunakan. Kemudian, bagaimana pengelolaan dalam kelas. Interaksi pelajaran, karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajaran. Keempat ini, pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami keempat yang sudah dijelaskan ini. Tujuan pengembangan bahan ajar, yang pertama menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Kemudian menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar selain dari buku teks. Memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Prinsip pengembangan bahan ajar ada 3. Yang pertama relevansi, konsistensi, dan adekuasi. Relevansi itu sendiri bagaimana relevannya keterkaitan dengan pencapaian CP-nya atau capaian pembelajaran. Kemudian konsistensi. Bagaimana keajaan antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa. Kemudian adekuasi, kecukupan. Apakah bahan ajar tersebut cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang akan diajarkan? Bahan ajar yang tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh juga terlalu banyak. Langkah-langkah dalam pemilihan bahan ajar yang pertama yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis dari bahan ajar tersebut. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian yang telah teridentifikasi. Dan yang terakhir, memilih sumber bahan ajar. Mengembangkan evaluasi atau penilaian. Penilaian itu sendiri yaitu mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruknya. Penilaian bersifat kualitatif, dalam arti kata pernyataan naratif dalam kata-kata. Penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas dari bahan ajar tersebut. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Penilaian bagian dari proses pembelajaran. Kemudian ada beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar itu sendiri. Yang pertama adanya materi atau isi, bagaimana penyajian materinya, bagaimana keterbacaannya, teks wacana, dan gambar atau ilustrasi yang ada dalam bahan ajar. Kemudian yang terakhir kebahasaan. Validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan dilakukan dengan cara yang pertama uji coba keterbacaan. Yang kedua penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran. Yang ketiga uji terhadap capaian skor hasil belajar. Proses evaluasi bahan ajar. Yang pertama komponen kelayakan isi mencangkup ada 6 komponen. Yang pertama kesesuaian dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua kesesuaian dengan perkembangan anak, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, kebenaran substansi materi pembelajaran, manfaat untuk penambahan wawasan, kesesuaian dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Yang kedua, komponen kebahasaan mencakup keterbacaan, kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien. Yang ketiga, komponen penyajian mencakup kejelasan tujuan atau indikator yang ingin dicapai, urutan sajian, pemberian motivasi dan daya tarik, interaksi, kelengkapan informasi. Yang keempat, komponen kegrafikan mencakup penggunaan font,
jenis dan ukuran, layout dan tata letak, ilustrasi, gambar, foto, dan desain tampilan. Yang kelima, variabel dalam evaluasi. Idealnya evaluasi dilakukan untuk semua aspek yang mencakup kualitas bahan ajar cetak, baik materi, biaya, dan distribusi. Ada kalanya tidak dapat melakukan evaluasi yang lengkap karena alasan kebutuhan atau kendala lainnya. Maka terdapat beragam format alat bantu dalam evaluasi. Setiap format evaluasi memiliki fokus utama yang disesuaikan dengan alasan yang dilakukan evaluasi dan memperhatikan media bahan ajar yang dievaluasi. Salah satu contoh lembar evaluasi di sini saya jelaskan yang lembar evaluasi penilaian bahan ajar berupa buku. Nah, di sini variabelnya ada 5. Yang pertama, kecermatan isi, ketepatan cakupan isi, ketercenaan, penggunaan bahasa, dan bagaimana perwajahannya. Di sini ada masing-masing indikator. Untuk kecermatan isi, indikatornya ada valid, selaras nilai sosial, dan mutakhir. Ketepatan cakupan isi, indikatornya ada 3 juga, keluasaan sesuai dengan tujuan instruksional, kedalaman sesuai dengan tujuan instruksional, keutuhan konsep. Ketercenaan indikatornya pertama logis, runtut, cukup contoh dan ilustrasi, format konsisten, ada penjelasan relevansi, ada penjelasan manfaat. Penggunaan bahasa yang pertama ragam bahasa komunikatif, yang kedua kata singkat dan lugas, ada daftar senerai, kalimat efektif, paragraf memiliki gagasan utama, kalimat-kalimat dalam paragraf terpadu, kalimat-kalimat dalam paragraf koheren. Dan yang terakhir, bagaimana indikator dari perwajahan, narasi tidak terlalu padat, ada bagian yang kosong, dan kalimat pendek. Itulah penjelasan materi dari saya mengenai bahan ajar dan rubrik penilaian. Sekian dulu dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.